Ya oke, kali ini kita akan lanjutkan pembahasan latihan soal persiapan ujian sekolah Matematika Wajib tahun 2021. Nah, jadi sebelumnya sudah dibahas soal latihan untuk materi kelas 10 ya, yaitu soal pilihan ganda dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 11 sampai dengan nomor 20 ya, diambil dari materi kelas 11. Ya, untuk materi kelas 11 itu dimulai dari induksi matematika. Nah, dalam hal ini kita akan membuktikan ya, bahwa 1 tambah 3 tambah 5 ya, tambah 7 sampai dengan tambah n adalah n kuadrat. Misalkan kita cek, kan prosesnya itu begini ya. Ya, untuk materi kelas 11 itu dimulai dari induksi matematika. Nah, soalnya seperti ini. Kita akan membuktikan pernyataan bahwa 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai dengan tambah n itu sama dengan n kuadrat. Nah, kalau induksi matematika kan pertama kita tunjukkan ini. Di ruas kiri kita ambil suku pertama, kemudian di ruas kanan kita ambil n-nya sama dengan 1. Nah, coba kita cek benar apa tidak ya. Nah, di sini berarti kita cek ya. Nah, di sini kita ambil suku pertama. Oke. 1 sama dengan di ruas kanan kita ambil lah n-nya ganti dengan 1. Itu 1 kuadrat ya. 1 kuadrat. Di sini 1 sama dengan 1. Nah, ini benar ya. Nah, langkah kedua kita asumsikan benar untuk n sama dengan k. Nah, itu ya. Andaikan benar untuk n sama dengan k. Nah, dalam hal ini kita ganti n-nya dengan k, baik ruas kiri dan ruas kanan, sehingga menjadi 1 tambah ya, iya itu ya. Jadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya ya, sampai dengan tambah n, tambah k ya, kita ganti dengan k, itu sama dengan k kuadrat. Kemudian akan ditunjukkan benar ya, untuk n sama dengan k tambah 1, yaitu nah dalam ini untuk di ruas kanan ya kita tambahkan 1 suku dan di ruas kiri maksudnya, dan di ruas kanan kita ganti k-nya dengan k tambah 1. Artinya begini ya, di ruas kiri kan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tadi kan sampai dengan tambah k. Nah, lanjut kita tambah lagi 1 suku setelah k adalah k tambah 1. Sementara di ruas kanan kita ganti dengan k tambah 1. Jadi dalam kurung k tambah 1 kuadrat. Jadi inilah proses pembuktiannya. Nah, kalau soal esai bisa dilanjutkan ya. Nah, sekarang kita pilih yang manakah dia? Dari opsi A, B, C, D, E ini. Berarti itu opsinya yang E ya. Ini ya. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 12 ya. Oke, nomor 12 ini berkaitan dengan program linear ya. Nah, khususnya dalam model matematika. Seorang pedagang buah mempunyai tempat yang hanya cukup menyimpan 40 kilo ya. Nah, kalau hanya cukup ini berarti tidak boleh lebih dari ya, berarti kurang dari sama dengan ya. Ini jeruk dibeli 12.000 per kilo, jambu dengan harga 10.000 per kilo. Pedagang tersebut mempunyai modal 450.000 untuk beli. Nah, di sini sudah dipisahkan ya. X kilogram jeruk dan Y kilogram jambu. Nah, itu berarti depannya kan nggak boleh lebih dari 40. Nanti gabungan dari X dan Y ini ya. Sehingga di sini X tambah Y kurang dari sama dengan 40 kilo ya. Tidak boleh lebih dari 40 kilo. Nah, selanjutnya kita tinjau dari segi harganya. Harga jeruk itu kan 12.000. Nah, kalau dia beli X berarti 12.000 X. Ditambah. Kemudian jambunya sebanyak Y. Harga jambu 10.000 berarti 10.000 Y. Itu tidak mungkin melebihi dari modalnya. Modalnya kan cuma segini. Nah, ya. Jadi dia nggak boleh lebih dari modal. Berarti ini kurang dari sama dengan juga. Jadi kurang dari sama dengan 450.000. Nah, sekarang kita sederhanakan ya perhiasan yang ini. Nah,
caranya kita sama-sama bagi dengan 1000. Oke, coret nolnya 3. Oke, ini juga 3. Lanjut kita bagi dengan 2 ya. Dibagi 2 jadi 6. Ini bagi 2 jadi 5. Ini bagi 2 jadi ya 2, 2, 5. Nah, sehingga perintah samaan yang kedua ini menjadi 6x tambah 5y kurang dari sama dengan 225. Nah, selanjutnya kita tambahkan syarat non negatif ya. Karena x dan ini banyak benda, berarti x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Nah, sehingga kita pilih opsinya yang mana? Jadi di sini semuanya kurang dari. Oke, kurang dari, syarat ini salah ya. Salah. Oke. Kemudian 6x 5y. Oke, sama 6x 5y. Tapi dia harus 225 di sini. 225 ya, berarti ini atau ini. Oh, ini ya, ini 225. Tapi kan diminta adalah kurang dari ya. Jadi ini ya. Jadi opsinya adalah B. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 13 ya. Nah, ini tentang matriks. Nah, jika A sama dengan min 6, 5, min 5, 4, maka A inverse ya berapa? Nah, ini caranya masih ingat ya. A inverse itu sama dengan 1 per determinan. Determinan adalah ini ya. Ini kali ini. Nah, min 6 kali 4 dikurangi ini kali ini. 5 kali min 5. Nah, ini kalikan dengan adjoint dari A ini. Nah, adjoint artinya ini dan ini kita tukarkan ya. Berarti 4-nya di sini, min 6-nya di sini. Nah, sementara yang ini kalikan dengan min. Sehingga ini menjadi min 5. Kalikan min jadi plus 5. Oke. Sehingga menjadi 1 per ini min 24 tambah 25. Jadi 1 ya. Ini 4 min 5, 5 min 6. Oke, 1 bagi 1 ya tetap ya. 1 per 1 kali ini tetap ya. 4 min 5, 5 min 6 ya. Sehingga optionnya 4 min 5, 5 min 6. 4 min 5, 5 min 6. Ini ya, E ya. Nah, lanjut ke soal nomor 14. Masih tentang matriks ya. Oke, diketahui matriks A dan B dan C matriks berorder 2 kali 2. Sehingga berlaku AC sama dengan B. Maka determinan matriks C itu berapa? Nah, di sini ada dua cara. Bisa kita cari matriks C-nya dulu ya. Nah, kemudian baru cari determinan. Nah, kita gunakan cara pertama dulu ya. Nah, ini kalau AC sama dengan B, kita mau nyari C. Nah, ini pindah. Ingat posisi A ini kan di depan. Pindah sini juga di depan. Cuma dia menjadi inverse ya. Jadi A inverse kali B. Nah, nanti kalau misalkan dibalik ya. Misalkan C kali A. Itu sama dengan B. Kita mau nyari C. Jadi kan A ini pindah. Dia kan di belakang C ya. Pindah juga di sini di belakang. Cuma dia jadi inverse. Jadi B kali A inverse. Jadi ingat posisi matriks yang pindah itu tetap. Cuma dia menjadi inverse ya. Sedang di sini C sama dengan A inverse kali B. Berarti inverse dari A ini ya. 1 per. Nah, ini kalikan sini 3 kali 2 adalah 6. Dikurang 5 kali 1 adalah 5. Ingat ini ditukar ya kayak tadi. Sini berarti 2, di sini 3. Ini kalikan min ya. Jadinya min 5 min 1. Kali B-nya adalah ini 4, 2, 3, 3. Oke, sehingga menjadi 1 per 1 ya. Nah, ini kita kalikan ya. Ingat, dengan matriks itu baris kali kolom ya. Jadi di depan kita ambil barisnya, di belakang kita ambil kolom ya. Baris. Oke, baris. Di belakang itu kita ambil kolomnya. Kolom. Kalikan dan jumlahkan ya. Nah, artinya di sini 2 kali 4 berarti 8 ditambah min 5 kali 3 adalah min 15. Jadi ini baris pertama dengan kolom pertama. Nah, jadi 1 ya. Sekarang baris pertama dengan kolom kedua. 2 kali 2 adalah 4. Ditambah min 5 kali 3 adalah min 15. Lanjut min 1 kali 4 adalah min 4. Ditambah 3 kali 3 adalah 9. Min 1 kali 2 adalah min 2. Tambah 3 kali 3 adalah 9. Oke. Ini kan jadinya 1 ya. 1 kali ini min 8 tambah min 15 itu min 7 ya.
min 7, ini min 11, kemudian ini 5, ini 7. Nah, 1 kali tab ya, berarti min 7, min 11, 5, 7. Nah, sehingga determinan dari C adalah min 7 kali 7 dikurang min 11 kali 5. Sehingga menjadi min 49, min kali min plus ya, plus 55. Jadinya adalah 6 ya. Nah, sehingga optionnya itu adalah B ya. Nah, di sini ada cara lain ya. Cara lain itu kita gunakan sifat dari determinan ya. Jadi sifat determinan itu banyak sekali. Kita gunakan sifat determinan. Nah, yang pertama nanti kalau determinan dari A transpose itu sama dengan det A ya. Kemudian determinan dari A inverse itu sama dengan 1 per det A. Ya. Kemudian yang ketiga determinan dari A kali B itu sama dengan det A kali det B. Kemudian yang keempat determinan dari KA ini sama dengan K kuadrat det A kalau A-nya itu berordo 2 kali 2. Kemudian sama dengan K pangkat 3 kali det A kalau A-nya itu berordo 3 kali 3 ya. Nah, lanjut nomor 5 determinan dari matriks A pangkat N. Nah, ini nggak usah cari matriksnya pangkatin ya, carinya det A baru dipangkatin dengan N ya. Nah, jadi kita gunakan sifat ini. Nah, sehingga untuk nomor 14 ini ya kan tadi berlaku AC sama dengan B. Nah, artinya kita gunakan sifat ini. Berarti det A kali det C sama dengan det B ya. Nah, karena ini kan jadinya det AC sama det B ya. Berarti det AC ini kita pisah jadi det A kali det C ya. Nah, determinan A itu kan 6 kurangi 5 ya, ini 6 kurangi 5 kali det C ini ditanyakan. Det B nya ini adalah 4 kali 3 12 dikurangi 2 kali 3 ini 6. Nah, ini kan jadinya 1 ya, kali det C sama dengan 6. Sehingga det C ya udah 6 bagi 1 sama dengan 6 ya, sama ya jawabannya. Jadi bisa kita gunakan sifat determinan ini ya biar lebih gampang. Oke, lanjut ke soal nomor 15. Nah, ini berkaitan dengan soal transformasi ya. Nah, bayangan garis Y sama dengan 3X kurang 5 oleh transaksi T23. Nah, cara di sini kita cari X aksen dan Y aksen. Nah, area transaksi itu kan gampang nih. Tinggal tambah aja ini titik awalnya XY dan misalkan tambah transaksi adalah 23. Nah, sehingga menjadi X tambah 2, Y tambah 3. Nah, dari sini kita perlu hubungan X aksen adalah X tambah 2. Nah, di sini kita balik. X-nya berarti X aksen dikurangi 2. Lanjut, Y aksen adalah Y tambah 3. Berarti Y-nya adalah Y aksen kurangi 3. Nah, selanjutnya kita tinggal substitusi ya. X dan Y ini ke persamaan garisnya, yaitu Y sama dengan 3X kurangi 5. Y-nya kita ganti dengan ini. Y aksen kurangi 3. X-nya juga kita ganti dengan X aksen kurang 2. Oke, dikurang 5 ya. Sehingga menjadi Y aksen kurangi 3 sama dengan di sini kalikan ke dalam di 3X aksen kurangi 6 kurangi 5. Berarti Y aksen kurangi 3 sama dengan 3X aksen kurangi 11. Sehingga Y aksennya adalah 3X aksen kurangi 11 tambah 3. Atau Y aksennya adalah 3X aksen kurangi 8. Nah, terakhir kita hilangkan aksennya. Berarti Y sama dengan 3X kurangi 8. Jadi inilah persamaan bayangannya ya. Oke, sehingga opsinya B ya. Oke, lanjut ke soal nomor 16. Nah, ini masuk ke materi barisan dan deret ya. Diketahui barisan aritmetika, suku ketiga dan kelima adalah 8 dan 14. Jumlah 10 suku pertama.
Nah, di sini berarti diketahui adalah U3 ya. U3 adalah 8. Oke. Kemudian U5 adalah 14. Yang ini adalah jumlah. Kalau jumlah itu tulis S ya. Jumlah suku pertama berarti S10. Oke. Nah, dari sini caranya kita cari dulu bedanya. Oke. Nah, caranya kita lihat U5. Nah, kita gunakan rumus UN itu kan samaran A tambah N kurang 1 kali B. Nah, ini kita gunakan ya. Nah, sehingga kalau U5, kita mulai dari yang lebih besar ya, biar nggak negatif. Berarti kalau U5 itu kan sama dengan A tambah 5 kurang 1 berarti 4. Ya, A tambah 4B berarti. Jadi sama dengan diketahui 14. Kemudian U3 berarti A tambah 3 kurangi 1 berarti 2B. Sama dengan diketahui 8. Ini tinggal kita kurangkan. A-nya kan habis, ini masih 2B. Ini jadi 6, berarti B-nya adalah 6 bagi 2. Sehingga sama dengan 3 ya. Nah, selanjutnya kita cari A-nya ya. Kita substitusi ke salah satu. Ini kan diketahui A tambah 2B sama dengan 8. Berarti A tambah 2 kali 3 ya, sama dengan 8. A tambah 6 sama dengan 8. Sehingga A sama dengan 8 kurang 6 ya, sama dengan 2. Nah, lanjut kita cari S10. Caranya kita gunakan rumus SN, yaitu N per 2. Nah, karena di sini diketahui A dan B, berarti kita gunakan rumus 2A tambah N kurangi 1 kali B. Sehingga S10 berarti 10 per 2. 2 kali A-nya adalah 2. Ini 10 kurang 1 jadi 9 ya. Kali B-nya adalah 3. Ini jadinya 5. Kali 4 tambah 27 ya. Berarti 5 kali 31. Berarti 5 kali 1 itu 5. 5 kali 3, 15 ya. Berarti 155. Ya, oke. Sehingga opsinya adalah E ya. Oke, demikian untuk soal nomor 16. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu tentang limit. Nah, ini sudah bisa diselesaikan dengan turunan ya. Nah, atau kalau tidak, kita bisa gunakan dengan mengalihkan bentuk sekawan. Tapi ini nggak perlu ya, karena nggak ada bentuk akar. Kita tinggal faktorkan aja ya. Ini limit X mendekati 2. 2X kuadrat kurangi X kurangi 6 per X min 2. Nah, coba kita cek substitusi. Kalau dia 0 per 0 ya, kita harus faktorkan di sini. Ini kan 2 kuadrat, ini kan 4 ya. 4 kali 2, 8. 8 kurangi 2 masih 6, 6 kurang 6, 0 ya. Bawahnya juga 2 kurang 2, 0. Jadi 0 per 0. Nah, karena 0 per 0 ini kita harus faktorkan ya. Sehingga ini menjadi limit X mendekati 2. Oke, yang di atas kita faktorkan. Pasti salah satu itu bentuknya seperti ini. X min 2 ya. Nah, kita buat aja X min 2. Kali berapa? Nah, di bawahnya juga X min 2. Oke, di sini biar 2X kuadrat. Berarti di sini 2X kali X ya. Ini biar min 6 berarti min 2 kali plus 3. Kita cek. 2X kuadrat tambah 3X dikurangi 4X. Masih min X. Nah, ini dia. Min 2 kali 3 min 6. Benar ya? Nah, sekarang kita coret ini. Ini sama ini coret. Karena ini menyebabkan 0 ya. Nah, terus kita lanjut substitusi di sini. Berarti 2 kali 2 tambah 3. 4 tambah 3 sama dengan 7. Oke, sehingga opsinya adalah E ya. Oke. Ya, masih mudah ya. Lanjut ke soal nomor 18. Nah, ini tentang turunan ya. Nah, turunan di sini fx sama dengan akar 6x tambah 4. Ini fx sama dengan, ini berarti kan akar 6x tambah 4. Ini kita ubah menjadi 6x tambah 4 pangkat setengah ya. Nah, berarti f aksennya, nah ini gunakan rumus ini ya. Kalau fx itu sama dengan suatu fungsi ya, gx misalkan pangkat n. Nanti f aksennya atau turunannya ini adalah, ini turun dulu. N kali g aksen, gx ya, paling kurangi 1, jadi n min 1. Baru kalikan dengan turunan nih, dalam kurung. Dikalikan dengan g aksen x ya. Nah, kita gunakan seperti ini ya. Oke, berarti di sini setengahnya turun ya, berarti setengah kali 6x tambah 4 pangkatnya menjadi setengah kurangi 1 dikali turunan ini. Turun 6x adalah 6 ya.
Nah, ini ingat ini adalah turunan 6x tambah 4 ya. Oke. Sehingga menjadi setengah kurung 6x tambah 4 pangkat menjadi min setengah kali 6. Oke, setengah kali 6 adalah 3. Nah, ini karena pangkat min berarti 1 per ya. Oke. Jadi 6x tambah 4 pangkatnya menjadi positif setengah. Atau 3 kali ini 3 per, ini jadinya akar ya. Akar 6x tambah 4. Nah, pertanyaan kan turunan untuk x sama dengan 2. Nah, ini tinggal kita substitusi ya, berarti f aksen 2. Nah, kita ganti di sini dengan 2. Berarti 3 per, ini akar dari 6 kali 2 tambah 4. Di sini 3 per akar 12 tambah 4 di 16. Berarti 3 per 4. Oke. Sehingga optionnya adalah C ya. Ingat ini ya, 6 ini itu adalah turunan dari ini. 6 tambah 4 ya, ini, G aksen ini. Nah, sebenarnya ada trik lebih cepat di sini ya. Saya tulis di sini aja. Nah, triknya di sini kalau fx itu suatu fungsi tapi dalam bentuk akar, misalnya akar dari gx. Nah, nanti turunannya di sini itu adalah cari turunan ini, itu g aksennya dibagi dengan 2 akarnya. Nah, ini ya. Nah, rumus ini sebenarnya diperoleh dari sifat yang ini ya, ini. Atau dengan turunan substitusi ya. Nah, coba kita cek. Fx-nya tadi kan sama dengan akar 6x tambah 4. Nah, berarti f aksennya cari turunan ini kan sama dengan 6 ya. Turunan x adalah 6, turunan 4 adalah 0. Oke. 2 akar. Oke. Nah, ini 6 sama 2, 6 bagi 2 kan sama 3 ya. 3 per akar. Oke, sama ya. Sama ini. Oke, dengan ini. Ya udah, tinggal masuk f aksen 2 ya sama kayak tadi. Berarti 3 per akar 6 kali 2 tambah 4 ya. Jadi 3 per 4. Oke, sama ya. Oke, lanjut ke soal nomor 19. Grafik fungsi fx. Nah, berbelok. Nah, di sini saya sampaikan dulu sedikit teorinya ya, atau materinya. Ingat, di sini kalau berkaitan dengan maksimum minimum itu f aksen ya, atau naik turunnya ya. Jadi di sini kalau f aksen x, nah ini lebih dari 0, ini naik. Kemudian f aksen x kurang dari 0, ini turun. Kemudian f aksen x-nya ini kalau sama dengan 0, di sini akan dicapai nilai maksimum atau minimum. Nah, ini berlaku kebalikan ya. Nanti kalau udah naik berarti kita cari f aksennya lebih dari 0, turun f aksennya kurang dari 0. Kalau masih minimum di titik stasioner itu f aksen sama dengan 0. Nanti baru substitusi ke fungsinya ya untuk cari maksimum atau minimumnya. Nah, terus kalau berbelok itu berkaitan dengan turunan kedua ya. Nah, berbelok itu yaitu f double aksen ini sama dengan 0. Di sini dia berbelok ya. Nah, atau mencari titik beloknya ya. Kalau titik belok ya cari penyebab f double aksennya itu sama dengan 0. Nah, nanti kita substitusi ya. Nah, kita akan gunakan ini ya. Nah, berarti di sini fx itu sama dengan x pangkat 3 tambah 6x kuadrat kurangi 3x tambah 5. Kita cari f aksennya dulu. Ini berarti 3x kuadrat tambah 12x kurangi 3. Nah, ini f double aksennya. Turunkan lagi, ini berarti 6x tambah 12. Nah, ini berbelok. F double aksen sama dengan 0 ya. Nah, jadi di sini 6x tambah 12 sama dengan 0. Di 6x sama dengan min 12. X-nya berarti min 12 dibagi 6. Itu sama dengan min 2. Oke, sehingga optionnya adalah A ya. Nah, nanti kalau tanyakan titik beloknya tinggal substitusi ya. Misalnya di sini titik belok, di sini cari y-nya di sini. Nah, y sama dengan masukkan min 2 ke sini ya. Min 2 pangkat 3 tambah 6 kali min 2 kuadrat kurangi 3 kali min 2 tambah 5 ya. Nanti x-nya adalah min 2. Jadi tinggal cari x, y-nya ya berapa.
Oke, demikian untuk soal nomor 19 ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal terakhir untuk materi kelas 11, yaitu soal nomor 20 ya. Nah, di sini yaitu soal integral ya. Integral dari 3x min 2 kali x tambah 2. Nah, ini kalau ini perkalian ya, kita kalikan dulu ya. Integral 3x min 2 dikali x tambah 2 dx. Oke, sama dengan integral, kita kalikan dulu ya. 3x kali x berarti 3x kuadrat. 3x tambah 2 berarti 6x. Min 2 kali x berarti min 2x. Min 2 kali 2 itu min 4. Oke, berarti ini integral 3x kuadrat. 6x kurang 2x masih 4x ya. Min 4 dx. Nah, ini ingat cara mencari integral ya. Jadi 3 per, nah, tulis dulu x-nya. Ini pangkatnya tambah 1 ya. Jadi 2 tambah 1 jadi 3. Ini juga 3. Jadi ini dan ini itu harus sama. Oke, ditambah 4 per 4 ya. X, di sini pangkatnya kan 1. Tambah 1 jadi 2. Ini juga 2. Nah, ini harus sama ya. Dikurangi ini kalau nggak ada x, ya udah tinggal tambah 4 x gitu. Tambah c. Sehingga menjadi 3 bagi 3 adalah 1, berarti x pangkat 3 saja. 4 bagi 2 adalah 2, berarti 2x kuadrat kurangi 4x tambah c. Oke, sehingga opsinya ini x pangkat 3 tambah 2x kuadrat kurangi 4x tambah c ya. Ya, oke, demikian untuk soal nomor 11 sampai dengan 20. Nah, nanti kita akan lanjutkan ke soal nomor 21 sampai dengan 30, yaitu materi kelas 12. Oke, tetap semangat dalam belajar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam.